Perubahan gaya hidup. Jika tidak ada buku, aku hanya harus membuatnya sendiri. Suasana hatiku penuh dengan optimisme ketika aku menetapkan kesimpulan itu. Namun sayangnya, tidak ada kertas di rumahku. Aku telah mencarinya kemarin tapi tidak menemukan apapun. Jadi, aku harus pergi membeli kertas, tetapi aku tidak tahu di mana barang itu dijual. Dan sekali lagi, sayangnya tidak ada toko serba ada, departemen store, supermarket, atau toko peralatan kantor di kota ini. Jadi, di mana kertas bisa dijual? Karena lelaki tua di Pegadaian mengatakan bahwa setiap buku harus disalin dengan tangan, mungkin saja buku-buku dengan kertas kosong di dalamnya dijual di suatu tempat. Tapi di mana itu? Mungkin ada toko yang hanya menjual kertas. Jika aku berada di Jepang, aku dapat menulis di map binder, menulis di buku catatan, di kertas fotokopi, atau melakukan sejumlah hal dengan cepat untuk membuat buku sementara, tetapi semuanya sulit di dunia ini. Tidak ada kertas sama sekali di rumahku, jadi untuk membuat buku, aku pertama-tama harus mulai mencari kertas. Kami pulang dari pasar ketika memikirkan hal itu, dan secara kebetulan, Tuli baru saja kembali dari hutan. Rupanya, dia pergi untuk mendapatkan kayu bakar, kacang-kacangan, jamur, dan berbagai herbal untuk digunakan sebagai bumbu daging. Hei, Tuli, apa yang kamu dapat? Coba aku lihat. Aku mengintip ke keranjang berisi pungutan Tuli dan segera menemukan salah satu hal yang aku cari. Dia mendapatkan beberapa buah seperti alpukat yang aku temukan kemarin. Aku melihat ibu menumbuknya dan membuatnya menjadi minyak, jadi aku tahu pasti aku bisa mendapatkan minyak buah dari itu. Wow, bisakah aku mengambilnya? Tuli memikirkan permintaan aku sejenak sebelum berkata, kau ingin Meryl? Oke, kau bisa ambil 2, dan memberiku 2 buah. Terima kasih, Tuli. Aku mengusap pipiku ke buah Meryl sambil pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil palu. Aku bisa membuat sampo dengan ini. Dengan bersemangat, aku menghantamkan palu. Membanting. Meryl itu hancur dengan memuncratkan cairan skuis yang tebal, menyemprotkan jus ke seluruh tubuhku dan Tuli, yang telah mengikutiku untuk melihat-lihat. Hei, main. Kenapa kamu melakukan itu? Kata Tuli, tanpa menyeka jus dari wajahnya, memberiku senyum cerah dengan mata yang dingin. Aku tersentak sedikit karena takut dia akan marah. Oh, ini tidak baik. Tuli terlihat sangat marah. Tuli. Kau lihat, ya. Aku ingin minyak, jadi. Bukan itu cara kamu mendapatkan minyak dari buah. Apa yang kau lakukan? Ya ampun, aku benar-benar tidak tahu caranya. Main dalam ingatanku akan selalu memalingkan wajah setiap kali Tuli mencoba mengajarinya. Semua yang dia katakan menjadi terdistorsi sehingga aku tidak bisa memahaminya. Main rupanya cemburu pada Tuli, yang sehat, energik, dan mampu melakukan semua yang tidak bisa dia lakukan. Begitu banyak kenangan Main terkubur dalam benaknya tentang ketidakadilan, itu membuatku agak tidak menyukainya. Maksudku, Tuli adalah kakak perempuan yang baik. Dia merawatku dengan baik dan mengoreksi kesalahanku bahkan ketika dia marah. Aku mulai membersihkan Meryl yang meledak, sementara Tuli mengeluh kepadaku, tetapi sebelum aku selesai, ibu kembali dari sumur dan menjadi merah karena marah setelah melihat betapa berantakannya tembok ruangan itu. Dia tidak peduli dengan lantai, tidak peduli akan seberapa kotornya lantai itu, tapi dia sangat peduli soal dinding. Aku kemudian mengetahui bahwa tidak ada yang benar-benar peduli dengan debu, pasir atau jelaga, tetapi jus buah akan merusak kayu di dinding dan merusak mereka, yang mana itu merupakan masalah yang besar. Setelah aku selesai membersihkan cairan itu, aku melihat di antara Meryl yang dihancurkan, ibu, dan Tuli. Aku ingin mendapatkan minyak sesegera mungkin, tetapi aku tidak yakin apakah aku harus meminta bantuan ibu atau Tuli. Jika ragu, pilih siapapun yang tidak terlalu marah. Aku diam-diam berbisik kepada Tuli. Tuli, bagaimana kau bisa mendapatkan minyak dari buah? Maukah kamu mengajariku? Bu, bisakah aku mengajar Main? Meskipun aku berbisik, Tuli hanya mendesah keras dan memanggil ibu. Hah? Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika kau tidak mengajarinya? Silakan,
kata ibu sambil menunjuk ke ruang penyimpanan. Sungguh, aku tidak berpikir aku bisa disalahkan karena mengacaukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan padaku. Jika ingatan main lebih bagus, aku mungkin tidak akan membuat banyak kesalahan seperti ini. Aku mengikuti Tuli ke gudang supaya dia bisa mengajariku. Alat untuk mengekstraksi minyak semuanya ada di sana. Jus dan minyak buah akan meresap ke dalam meja karena terbuat dari kayu, jadi kau tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Kau harus meletakkan dudukan logam ini terlebih dahulu. Mulailah dengan meletakkan kain di atasnya. Kemudian bungkus buah di kain. Jika tidak, minyak akan menyemprot kemana-mana. Tetapi karena sebagian besar Meryl dapat dimakan, kita biasanya mendapatkan minyak dari inti setelah memakan sisanya. Aku akan mengajarimu cara mengekstrak minyak setelah kita mengeluarkan bijinya. Aku tahu mengapa kau hanya ingin menggunakan benih untuk mendapatkan minyak, tetapi aku tidak tahu berapa banyak yang akan aku butuhkan. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku akan mengambil minyak dari isi Meryl juga. Petik 2. Dengan pernyataan itu, aku membungkus Meryl di kain seperti yang diperintahkan dan mulai memukulnya dengan palu di atas dudukan logam. Palu itu sangat berat sehingga aku hampir tidak bisa mengangkatnya. Tetapi setelah berusaha dengan keras aku merasakan buah itu berangsur-angsur remuk. Wow, apakah aku mungkin sangat hebat? Apakah begini caranya? Hehe, aku meremas kain untuk mengeluarkan minyaknya, memelintirnya dengan penuh semangat. Noda gelap pun menyebar ke seluruh kain. Setetes minyak menetes, tetapi sepertinya tidak ada peluang aku bisa mendapatkan minyak sebanyak yang aku butuhkan. Main, itu tidak cukup bagus. Bidikanmu sangat buruk, kau tidak memukulnya dengan keras, dan postur ayunmu sangat salah. Kau menghancurkan buahnya, tetapi bijinya tidak pecah sama sekali. Au, Tuli. Aku melakukan yang terbaik, tapi itu tidak cukup. Aku memandang Tuli untuk meminta bantuan, dan dia mengambil palu dariku setelah menghela nafas putus asa. Dia mengencangkan cengkeramannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Banting. Banting. Dengan setiap bantingan, buah dan biji Meryl lebih cepat dan lebih teliti daripada saat aku yang memukulnya. Ayah bisa menggunakan alat pembuat jus untuk mendapatkan minyak yang lebih banyak tanpa menggunakan palu, tapi barang itu terlalu berat untuk kita, jadi kita harus memecah buahnya sedikit demi sedikit seperti ini. Tampaknya, anak laki-laki yang tumbuh menjadi orang yang dipercayakan dengan pekerjaan untuk orang dewasa begitu mereka menjadi cukup kuat untuk menggunakan alat pembuat jus. Setelah biji benar-benar hancur, kamu hanya memeras kain seperti ini, dan kain itu hanya menjadi lembab bagiku, tetapi begitu Tuli mulai meremas, minyak menetes dengan sangat deras keluar dan masuk ke dalam mangkuk kecil di bawah. Rasa hormatku untuk Tuli tumbuh 3 ukuran ketika aku menyaksikan minyak menumpuk. Wow, Tuli, kau luar biasa. Terima kasih. Ingatlah untuk membersihkannya setelah kau selesai main. Ayo, bersihkan. Aku tidak tahu apa yang kau maksud dengan membersihkan di sini. Setelah melihat aku agak bingung, Tuli menggelengkan kepalanya dan mulai menunjukkan caranya. Dia benar-benar suka membantu orang, aku berpikir dalam hati sambil meletakkan alat-alat itu. Setelah aku selesai membersihkan, aku mengintip ke dalam mangkuk berisi minyak putih kental dan menghirup dalam-dalam. Semakin kuat aroma, semakin baik untuk dijadikan sampo. Hei, Tuli, bisakah aku bisa mengambil tanaman herbal juga? Apapun yang berbau harum. Hanya sedikit, oke, baik. Dengan izin Tuli, aku mengambil beberapa herbal dari keranjangnya dan mengendusnya satu persatu, mengambil yang terbaik dan menghancurkannya di antara jari-jari aku di atas mangkuk. Jika aku bisa memasukkan aroma mereka ke dalam minyak, sampo itu mungkin akan berbau harum. Setelah aroma menguap, tambahkan sedikit garam. Aku mulai memikirkan cara terbaik untuk membuat sampo ketika aku menyadari Tuli tiba-tiba mengambil mangkuk minyaknya dan mulai membawanya ke tempat ibu yang sedang membuat makan malam. Tuli, tidak, jangan. Apa yang kau lakukan? Aku buru-buru mengambil mangkuk minyak darinya dan berjongkok, memegangnya dekat dengan perutku untuk melindunginya. Tuli, yang melihat itu, meletakkan tangannya di pinggulnya. Dia jelas marah.
Ini akan hancur jika kita tidak memakannya segera, kan? Minyaknya akan terasa tidak enak jika terlalu banyak tanaman herbal masuk ke dalamnya. Kamu tidak bisa makan ini. Aku akan membuat sampo dengan itu, aku tidak akan membiarkan siapapun memakannya. Tidak peduli apa kata Tuli, aku tidak berniat melepaskan satu kesempatan pun untuk membuat sampo. Aku sudah menderita dengan rambut kotor ini terlalu lama. Main. Tuli keluar dan ambillah sendiri. Jangan egois, berbagilah. Ibu marah pada Tuli, tapi dia sudah memberikan Meryl dan herbal ini untukku, jadi itu milikku. Mereka bukan miliknya lagi, mereka milikku. Aku tidak egois. Dia memberikannya kepadaku. Aku menggelengkan kepala dan bersiap untuk mempertahankan minyakku sampai mati. Kepalaku sangat gatal sehingga aku tidak tahan lagi, dan cara untuk membuat sampo berada tepat di depanku. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Seolah-olah merasa bahwa aku tidak akan menyerah, keduanya menghela nafas putus asa dan berbalik. Aku menarik napas dalam-dalam karena telah melindungi minyakku dan mencampur sedikit garam ke dalamnya. Dengan itu, pengganti sampo yang aku buat dengan ibu lamaku ketika dia kecanduan, hidup alami, sudah jadi. Bu, bisakah aku mandi air panas? Aku meletakkan kain tahan air, biasanya untuk digunakan saat mandi, dan meletakkan mangkuk minyak di atasnya sebelum aku membawa ember ke ibu. Aku selalu meminta air panas yang dia buat untuk makan malam setiap hari, jadi dia mengangguk dan mengisi emberku, yang kemudian aku letakkan di atas kain tahan air juga. Aku mengulurkan tangan, siap untuk mulai mencuci, tetapi tiba-tiba berhenti. Aku tidak akan bisa membilas rambutku setelah menggosok sampo seperti biasa, karena aku hanya punya satu ember. Bagaimana aku harus melakukan ini? Kurasa aku akan coba mengencerkannya dulu. Satu-satunya pilihanku adalah mencairkan sampo sampai hanya meninggalkan beberapa di rambutku. Aku dengan tak sengaja menuangkan sampo tiruan yang sudah jadi ke dalam ember dan mengaduknya. Main. Apa yang kamu lakukan? Mencuci rambutku. Tuli tampak benar-benar bingung. Tetapi mengingat bagaimana aku belum pernah melihat salah satu dari mereka menggunakan sampo sejak pertama aku tiba di sini, aku dapat berasumsi bahwa keramas rambut bukanlah hal yang wajar di dunia ini, dan dengan demikian dia tidak akan mengerti apapun yang aku katakan. Sebagai gantinya, aku hanya akan menunjukkan kepadanya apa yang aku lakukan. Lihatlah dan percayai. Aku mencabut jepit rambutku, mencelupkan rambutku ke dalam ember, dan mulai membersihkannya. Aku menggosok rambutku di dalam air dan berulang kali memercikkan air ke kepalaku sehingga akan sampai ke akar rambutku. Kemudian, aku mulai memijat kepalaku dengan lembut. Tanganku lemah dan lenganku pendek, sehingga membuatku kesulitan. Namun meski begitu, aku mengulangi gerakan itu sampai aku puas sebelum meremas rambutku dan menyeka kepalaku dengan kain tipis yang hanya berupa handuk. Setelah menyeka kepalaku beberapa kali untuk membersihkan sampo sebanyak mungkin, aku menyisir rambutku. Rambutku hampir hitam karena kotor, tetapi sekarang lebih dekat dengan warna biru tua aslinya. Wow, ini sebenarnya terlihat cukup bagus. Aku mengusap rambutku dan mengendus-endus. Sedikit beraroma melati. Kehidupanku akhir-akhir ini melibatkan untuk hidup di tengah-tengah tempat yang penuh bau badan yang berbau keringat dan lumpur. Mencium suaru bau yang baru membuatku sedikit bahagia. Misi berhasil. Apa? Main, rambutmu cantik dan biru tua sekarang. Seperti langit malam. Dan matamu seperti bulan. Aku kira mataku berwarna emas atau kuning. Setelah mengetahui warna mataku, aku melihat mata Tuli yang biru dan memikirkan genetika keturunan sebelum memutuskan kalau itu hanya buang-buang waktu. Main, ada apa ini? Itu sampo all-in-one sederhana. Apakah kau ingin mencobanya juga? Ada cukup untuk kita berdua. Aku perhatikan tatapan penasaran Tuli dan menunjuknya ke ember. Kami berdua tidur di ranjang yang sama dan akan lebih baik jika kami berdua bersih. Ditambah lagi, wajahnya yang cantik terbuang sia-sia di bawah semua kotoran itu. Aku ingin Tuli bersih dan mungkin ini akan mendorongnya untuk membuat lebih banyak sampo untuk kami. Kamu yang mengumpulkan Meryl dan herbal, Tuli, jadi jangan khawatir.
Kau bahkan memeras minyak untukku. Tuli tersenyum cerah atas desakanku dan mulai melepas kepangnya. Dia pasti mengawasiku sepanjang waktu, karena dia segera mencelupkan rambutnya ke dalam ember dan mulai mencucinya seperti yang kulakukan. Dia melewatkan beberapa tempat. Aku memasukkan tangan ke ember dan mengambil air panas untuk diletakkan di bagian kepala Tuli yang sulit dijangkau. Bersih, bersih, jadi super bersih. Tuli, kurasa itu sudah cukup. Aku menyerahkan kain itu dan dia menyeka kepalanya berulang kali sebelum menyisir rambutnya, seperti yang kulakukan tadi. Rambutnya yang hijau sangat halus. Itu berdesir dalam gelombang alami yang tampak mereka telah ditata, dan cahaya membuat lingkaran malaikat di atas kepalanya. Pada dasarnya, keimutannya berlipat ganda dalam sekejap. Wow, rambutmu sangat cantik sekarang. Dan wangi. Mehaem. Gadis-gadis manis layak bersikap baik dan bersih. Tuli terus menyisir rambutnya saat aku mengangguk puas. Kami tidak punya sampo yang cukup bagiku untuk mencuci rambut setiap hari, tapi mungkin sekarang tugasku untuk mencuci rambut setiap beberapa hari dan menjaganya tetap bersih. Aku mulai membersihkan semuanya sejak kami berdua selesai, tetapi ibu bergegas datang, dan berkata, berhenti di sana, dan mulai menggunakannya sendiri. Pada tingkat ini, aku menduga ibu dan Tuli tidak akan keberatan aku mengambil beberapa meril untuk dijadikan sampo. Tujuanku adalah menjaga keluargaku agar menjadi bersih. Aku tertidur puas karena tidak terasa gatal di kepala. Sejak datang ke sini, hal pertama yang aku lihat setelah bangun setiap hari adalah jaring laba-laba. Aku telah membersihkan diriku, dan selanjutnya aku ingin lingkunganku bersih. Tapi meskipun sudah bersemangat untuk membersihkan kamarku, itu terlalu berlebihan bagiku. Hal terbaik yang dapat aku lakukan dengan tubuh mungilku yang lemah ini adalah berusaha untuk membersihkan tempat tidur aku sendiri. Karena ayah sedang cuti, aku memintanya untuk mengeringkan selimutku di jendela. Ayah, setelah selimutnya kering, bisakah kau membersihkan jaring laba-laba itu? Jaring laba-laba. Apa masalahnya? Dia begitu terbiasa dengan jaring laba-laba sehingga dia bahkan tidak menganggapnya kotor. Setelah berpikir keras, aku sedikit meremas kaki celana ayah. Mereka menakutkan. Itu tidak bohong. Jika aku pernah terbangun oleh laba-laba yang tergantung tepat di atas wajahku, aku akan berteriak sangat keras sehingga semua yang hadir menyamakan suaraku dengan miniatur Fast Globe. Hanya memikirkannya saja membuatku takut. Semakin cepat jaring berbahaya itu hilang, semakin baik. Kamu takut laba-laba, main. Baiklah. Biarkan ayah yang mengurusnya. Yai. Terima kasih ayah. Aku akan sangat senang jika ayah membersihkannya juga. Ya. Kamu hanya ingin semua laba-laba seram keluar, bukan? Serahkan padaku. Oke, plafon sudah selesai. Ayah menyapu langit-langit menyelesaikan satu masalah yang sama sekali tidak bisa aku hadapi, yang berarti bahwa mulai sekarang aku hanya harus melakukan apa yang aku bisa di mana aku bisa, sedikit demi sedikit. Bu, di mana sapu itu? Di sini. Mengapa? Apakah kamu menumpahkan sesuatu? Aku ingin membersihkan kamar kita. Baik. Jika itu yang ingin kamu lakukan, jangan ragu. Aku mencengkeram sapu dan mulai menyapu lantai kamar tidur. Debu mengepul ke udara. Sebagai seseorang yang tumbuh dalam budaya di mana tak seorang pun mengenakan sepatu di dalamnya, sungguh membingungkan melihat kamar tidur dengan lantai yang begitu kotor sehingga kotorannya terlihat. Aku benar-benar ingin tidur di kamar yang bersih. Aku terus menyapu bolak-balik, mendorong gundukan debu yang membumbung ke depan. Menyapu itu sendiri bukanlah masalah besar, karena rumah kami hampir tidak memiliki apapun di dalamnya. Aku benar-benar harus menjadi lebih kuat. Menyapu sedikit saja sudah cukup untuk membuat kepalaku merasa pusing. Aku menyerah untuk membersihkan kamarku dan beristirahat. Kalau begini terus, sampai kapan aku bisa tinggal di rumah yang bersih? Ya ampun, main. Mengapa kamu membersihkan kamar jika kamu meninggalkan tumpukan debunya di dapur? Kamu harus menyapunya keluar dari depan, main, kamu terlihat sakit. Ibu mengintip ke kamar tidur setelah melihat tumpukan kotoran yang telah aku sapu ke dapur dan menghela nafas.
Dia kemudian menempatkanku di tempat tidur dan mengambil selimut dari jendela untuk menutupiku. Aku menghargai antusiasmu main, tetapi kamu perlu istirahat sekarang. Jika nantinya akan menjadi kotor lagi, mengapa aku harus khawatir tentang membersihkannya sekarang? Bu, itulah sebabnya aku harus membersihkan sekarang. Aku tidak bisa membuatnya menumpuk. Tetapi terlepas dari tekadku, tubuhku tidak bisa mengikuti keinginanku. Aku hanya bisa membersihkan sedikit demi sedikit setiap hari. Aku berguling ke sampingku di tempat tidur dan menyentuh rambutku setelah itu jatuh di depan wajahku. Nah, sekarang rambutku bersih, aku harus fokus mencari kertas.